Kita balik lagi ke surat Yusuf. Inil hukmu, tidaklah satu hukum itu, tidaklah ketetapan itu, illa kecuali lillah, milik Allah. Jadi semua hukum, semua ketetapan harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sumbernya? Kembali ke sini. Al-Qur'an dan hadis. Iya itu apa artinya kalau dalam bahasa kita? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, apa artinya? Kepada. Kepada. Oke, saya tambah wawasan sedikit. Mudah-mudahan nanti kita bisa masukkan dalam suratul Fatihah. Iyyaka Iyyaka, atau yang kedua alai iyyaka dan alaika sama-sama kepadamu. Apa bedanya? Apa bedanya? Saya contohkan begini. Ini ada 30 orang nih dalam masjid ini. Saya minta tolong sesuatu. Saya minta tolong sesuatu kepada 30 orang ini. Ya. Saya mulai dari sini. Alaiki, 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 alaiki. Ya, kalau seandainya sini laki, alaika, 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 alaika. Sampai yang terakhir yang ke-30 tidak ada lagi yang lain dalam ruangan itu, cuma yang ada di sini. Yang terakhir iyyaka. Ngerti nggak maksudnya? Jadi walaupun iyyaka alaika itu sama-sama berarti kepadamu, tapi tidak boleh diganti. Karena dia beda. Kalau alaika, saya minta tolong kepadamu. Karena ini nggak bisa nolong, kita minta tolong ke Bu Joko, alaiki. Gitu. Tapi kalau sudah iya itu artinya sudah tidak ada lagi tempat lain yang cuma satu-satunya, iyyaka. Bisa dipahami? Nah, berarti kita dalam ibadah itu tidak ada ibadah kepada yang lain, hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita meminta tolong yang lain kecuali hanya kepada Allah. Saya contohkan di sini ke yang bapak-bapaknya. Jadi kalau apa bedanya alaika dengan iyyaka? Kalau saya mulai dari Pak Yono, saya minta tolong ke Pak Yono, alaika. Pak ini alaika, alaika, alaika. Sementara di sini cuma ada 5 nih, tinggal satu-satunya nih. Nah, di sini nggak boleh alaika lagi. Kalau pakai ke Bapak alaika, berarti masih ada orang lain lagi. Maka untuk yang terakhir itu iyyaka. Iya? Iya, artinya sudah nggak ada lain lagi. Kalau saya di sini masih menggunakan alaika, berarti masih ada orang lain lagi di sini. Nah, ini coba kita masukkan dalam Al-Fatihah. Iya? Kalau alaika, 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 Ustaz, kan alaika dengan iyyaka sama-sama artinya kepada. Bisa nggak diganti? Alaika na'budu wa alaika nasta'in. Konsekuensinya nanti hari ini nyembah Allah, besok nyembah yang lain. Karena pakai ala. Ya, maka menggunakan iya, maka ditambahkan hanya. Hanya itu kata penguat.
hanya kepadamu. Itu kata penguatnya. Di sini illa kecuali iya hanya kepada hu-nya. Nyanya di sini siapa? Dia. Dianya siapa? Allah. Bisa dipahami? Mudah-mudahan dapat kita bawa dalam sholat Al-Fatihah ya. Iya, jadi sudah tidak ada lain lagi itu. Sudah tidak ada yang lain lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Saya ulang. Amaro, dia telah memerintahkan Allah untuk jangan ta'budu, kalian menyembah illa kecuali iyyahu, hanya kepadanya. Itu dasarnya yang paling kuat. Allah tidak pernah menyuruh menyembah berhala, tidak pernah menyuruh menyembah patung. Perhatikan lagi terjemahannya. Saya berharap ini mudah-mudah, ini relatif mudah ini kata-katanya ya. Dan banyak kita temukan di Quran. Mudah-mudahan kalau ketemu yang seperti ini kita sudah mantap menerjemahkannya. Amaro, dia telah memerintahkan Allah untuk jangan ta'budu, kalian menyembah illa kecuali iya, hanya kepadanya. Amara alla ta'budu illa iya. Langsung masukkan haknya. Iya. Amara alla ta'budu illa iya. Dia telah memerintahkan untuk jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca. Amara alla ta'budu illa iya. Ada dua tasdid. Pertama illa, ya. Kedua iya. Iyanya panjangin dulu 2 harokat, baru masukkan ha. Iya. Amara alla ta'budu illa iya. Ya. Amara alla ta'budu illa iya. Lagi. Amara alla ta'budu illa iya. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa, napas ya.
Ini persoalan apa? Gitu. Tapi semakin sering kita latih, semakin lancar pernapasan kita. Ya. Amara alla ta'budu illa iyyah. Lagi. Amara alla ta'budu illa iyyah. Hafal? Sudah berapa potong? Perasaan baru 3 deh. Ma anzalallah inil hukmu oh dari atas. Yang hari ini berapa potong? Baru 3 kan? Yang hari ini baru 3. Nah setelah kita tutup, hari ini baru 3 potong. Ingat dulu yang pertama tadi, Allah tidak menurunkan keterangan atasnya. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Kan gitu? Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Yuk, ma anzala. Ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Lanjut. Zalikad dinul qayyim. Zalikad dinul qayyim.
Oke. Zalika. Zalika. Itu. Kalau kita cuma menunjuk satu benda enak nyarinya. Ya. Zalika qalamun misalnya, itu pena. Tapi ini kan berkaitan dengan penjelasan, berkaitan dengan penjelasan. Berarti zalika ini menunjuk kepada 4 potong sebelumnya. Hari ini 3 potong, sebelumnya sepotong kan? Apa yang pertama? Tidak lain yang mereka sembah itu adalah nama-nama yang mereka namai sendiri. Satu. Kedua, Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Tidaklah keputusan itu, tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Gitu. Atau kalau kita menunjukkan paling dekat ini, dari tidaklah Allah memerintahkan kecuali hanya menyembah kepadanya. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang kokoh. Gitu. Kita mengembalikan ini. Jadi kalau saya paling tidak di sini ada 2. Inil hukmu illa lillah. 1. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Allah tidak memerintahkan, ya. Amarallah. Amara Allah ta'budu illa iya. Dia memerintahkan agar jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Nah, yang 2 ini kemudian ditunjuk dengan kata tunjuk zalika. Itulah dinul qayyim, agama yang lurus. Agama yang lurus. Agama yang kokoh. Jadi kalau kita minta dalam surat Al-Fatihah kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tuntun kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Dinul qayyim. Jalan yang lurus adalah agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Yang memerintahkan kepada kita hanya untuk menyembah Allah dan tidak menyembah selain itu dia. Jadi kalau sederhananya ditanya, ibu kalau sholat minta ditunjukkan jalan yang lurus ya? Ya. Jalan yang lurus itu apa sih? Dinul qayyim. Apa sih dinul qayyim itu? Agama yang yang dimaksud dengan agama yang lurus itu berarti kalau ada lurus ada bengkok dong. Kan gitu? Pemahaman dari ayat ini, kalau ada agama yang lurus atau ada jalan yang lurus berarti ada jalan yang bengkok. Ada agama yang lurus berarti ada agama yang tidak lurus. Apa agama yang lurus itu? Hanya menyembah Allah. Itu kesimpulannya. Atau mau ditambah lagi, tidak menyembah kecuali hanya Allah. Itulah dinul qayyim. Itulah siratal mustaqim. Ini kadang-kadang orang luar banyak menanyakan ke kita hal-hal yang sederhana yang kadang kita tidak ngeh. Kamu kan dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, antarkan kami ke jalan yang apa sih jalan yang lurus itu? Itu dia. Salah satu di antaranya adalah dinul qayyim, agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Agama yang terhindar dari yang hanya menyembah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
Walakin, kembali lagi. Di ayat sebelumnya kita sudah ketemu kalimat seperti ini. Ayat 38. Zalika min fadlillah alaina wa 'alan nas. Inilah karunia Allah kepada kami dan kepada semua manusia. Inilah karunia Allah kepada kami dan kepada semua manusia. Walakin akan tetapi aktsaron nas, kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Ayat 38. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ayat 38. Saya sudah ajarkan kemarin, kalau bertemu dengan seperti ini, apa doa yang kita baca? Allahumma ja'alni min qalil. Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit. Karena banyak yang tidak bersyukur, aku tidak malu walaupun hanya sedikit. Aku tidak merasa rendah hati walaupun sedikit. Karena yang sedikit itulah yang berkualitas. Siapa yang sedikit itu? Yashkurun, mereka bersyukur. Ayat 40, siapa yang sedikit itu? Ya'lamun, ngerti. Nah di sini, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia orang nggak ngerti. Nah, beruntunglah kita termasuk dalam kelompok yang sedikit. Berarti yang sedikit itu yang ya'lamun. Yang sedikit itu yang ya'lamun. Ini. La-nya jangan dibawa, ini la tidak. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tadi sudah dapat agama yang lurus itu yang tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itulah agama yang lurus. Walakin, akan tetapi aktsaron nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Zalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ya. Zalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Lagi. Zalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Berarti kalau ayat 38 dan 40 kita hubungkan, kebanyakan manusia itu pertama tadi la yashkurun, apa? Tidak bersyukur di ayat 38. Ayat 40-nya la ya'lamun, tidak mengetahui. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari kelompok yang banyak ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang mempunyai pengetahuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Zalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Lagi. Zalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dari ma anzalallah.
Berarti 4 potong kita hari ini. Selesai 40 kan? Yuk dari ma anzalallah. Ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alhamdulillah. Ada ayat yang kita hafal, ada ilmu yang kita dapat, ya, ada ilmu yang kita dapat, ada bacaan yang kita latih, ya. Baca Quran itu sendiri, sekalipun kita sudah fasih nih baca Quran, tapi lama tidak baca Quran, itu akan kagok, ya. Kagok itu apa bahasa akan susah kan? Gitu. Agak gitu. Iya. Jadi sekalipun kita sudah fasih, teruslah baca untuk memperlancar agar lisan kita ketika membacanya makhrajnya tepat. Ketika lisan melafalkan huruf dengan makhraj yang tepat dalam satu lembar saja, itu berarti kita sudah bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Berarti lidah kita ini sudah dikembalikan ke posisi-posisi semula. Itulah terapi. Itulah terapi sehat. Ya. Sampaikan ke saudara-saudara kita yang belum sempat hadir hari ini. Ya. Siapa yang ingin sehat, yuk ikut tadabbur. Ya. Siapa yang ingin sehat, yuk baca Quran. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Satu tadi, di awal tadi saya sudah sebutkan, idza namat dhamairuna aiqaznaha bil Quran. Kalau nurani kami tertidur, kami bangunkan dengan Al-Qur'an. Saya berharap ketika kita keluar masjid nanti, kita sudah dengan nurani yang terbangun. Nurani kita semangat. Amin. Ya rabbal alamin. Semangat itulah yang akan membuat hidup bahagia. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu bawa kebahagiaan dari sini, bawa ke rumah, sebarkan di rumah, sebarkan di lingkungan. Insya Allah lingkungan dan rumah dan lingkungan kita menjadi rumah dan lingkungan yang bahagia. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai ketemu ahad depan insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.